Kalau Toyota Avanza itu terkenal dengan title sejuta umat, tapi gua rasa mobil yang di samping ini nggak pantas disematin dengan title sejuta umat. Karena mobil ini dimodifikasi lebih jauh dan kompleks. Sekarang mobil ini kenceng dan juga racing. Ini adalah Leo Car Speed Avanza 1.3 G Luxury 2013 dan mobil ini pakai turbocharger. Nanti kita akan kupas mobil ini luar dalam, kita akan juga nyobain gimana sensasi mobil Toyota Avanza dengan turbocharger dan transmisi otomatis ini. Gue pengen berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Leo Car Speed. Ini adalah mobil yang seharusnya ada di Medan. Dan hari ini mobil ini sedang berada di Jakarta karena memang sudah sekitar 1 tahun mobil ini mesinnya didevelop oleh bengkel YAG. Sebelum mobil ini terbang ke Medan dan menghilang, gue sempatkan sedikit waktu untuk mengulas bagaimana rasanya mobil ini di jalan raya. Gue pengen minta tolong ke kalian untuk subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk ngelihat review-review mobil unik seperti ini. Nah, di bagian depan teman-teman, emang mobil ini terlihat seperti Avanza yang dimodifikasi street racing. Ini adalah bentuk yang tidak jarang kita temukan di dunia modifikasi untuk Avanza berbentuk seperti ini. Pertama, hoodnya ini sudah pakai carbon fiber dan ini sudah di custom. Kemudian lampunya juga ini dipesan ya, dan juga di custom lagi dengan billet dari Bebot, dan di sini di bagian grill juga di carbon fiber dan ada logo Toyota Vitz. Yes, Toyota Vitz hatchback dari Jepang itu. Jadi memang dipasang biar lebih unik aja. Dan seperti yang gue tadi tunjukkan di intro, mobil ini pakai turbocharger. Jadi kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada intercooler. Ya, ada perangkat yang memang dikhususkan untuk mobil turbocharger dan tidak seperti orang-orang lain yang memasang intercooler untuk penampilan. Intercooler ini bekerja dengan seharusnya. Dia terkoneksi dengan turbocharger dan terkoneksi dengan intake. Jadi nanti kita akan lihat ke dalam, dan ini dari merek Flex. Dan seperti yang tadi gue bilang juga bahwa mobil ini adalah mobil dari Medan. Makanya plat nomornya plat nomor Medan teman-teman. Dan di bagian depan bawahnya ini ada add-on dari Avanza G Luxury 2013. Kalau misalkan kalian lupa, Avanza yang 1.3 G Luxury itu memang punya body kit bawaan seperti ini. Jadi ketika mobil ini dimodifikasi tidak terlalu banyak perubahan biar mobil ini enak dilihat, street racing dan juga pendek karena sudah punya body kit seperti ini yang sudah seperti rock gitu teman-teman ya. Dan di sini juga diganti fog lampnya pakai yang billet. Tapi fokus dari video gue kali ini adalah bukan perlampuan ataupun modifikasi yang memang sudah banyak dilakukan oleh orang. Tapi gue pengen kalian lihat apa yang berada di balik kap mesin ini. Sebelum kita buka kap mesinnya teman-teman, ini ada satu tongkat Supreme. Jadi kita bukan mau hype-hypean, tapi memang mobil ini nggak bisa dipapah gitu ya, nggak bisa diganjel dengan yang bawaan karena udah nggak ada ya. Jadi harus diganjel dengan tongkat ini. Akhirnya kita sudah bisa buka, dan teman-teman ini adalah mesin K3 VE, mesin 1300 cc bawaan Toyota Avanza 1300. Jadi mesin K3 VE ini pada kondisi standar yang menghasilkan hanya 92 PS dan 120 Nm. Tenaga yang oke saja untuk mobil keluarga, irit, reliable. Tapi gua rasa Om Leo Car Speed tidak merasa puas dan pengen mobil ini jauh lebih kencang. Makanya mobil ini dibawa ke Jakarta dan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun di develop mesinnya untuk pakai turbocharger. Teman-teman, kalau misalkan kalian lihat di sini, mobil ini pakai turbocharger dari IHI, kemudian intake-nya custom, piping-pipingnya custom, charge pipe-nya custom, semuanya sampai intake manifoldnya juga custom yang plenumnya. Dan tidak sampai di turbocharger aja, tapi bagian internal dari si mesin ini juga ikut diperkuat. Mobil ini sudah diganti piston dan juga connecting rodnya itu semua custom. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mau nambahkan turbo dengan bus yang agak lumayan, biar mesin itu bisa kuat, kita bisa tenang, memang harus diperkuat internalnya biar bisa menghadapi bus yang lebih besar teman-teman. Nah, ngomongin bus, mobil ini dituning dengan Max ECU Street. Jadi ECU-nya sudah standalone dan dituning dengan boost di 0,5 bar. Di atas mesin dyno teman-teman, gue bakal tunjukkan ke kalian. Mesin ini mencetak 195 HP dan 250 Newton meter. Sebagai gambaran teman-teman, BMW F30 320i standarnya itu di sekitar 180 HP dan 230 Nm, 220 seingat gue segitu ya. Ini dengan mesin 1300 cc sebuah Toyota Avanza ternyata lebih bertenaga. Wow, tapi
Tapi memang ini bukan mesin standar teman-teman ya. Mobil ini kalau misalkan kalian lihat, ini ada perlakuan semi wire tuck. Jadi komponen-komponen di dalam mesin itu dibersihkan ya. Kabel yang dia itu bisa disatukan, jalurnya disatukan. Jadi kalau kita buka kap mesinnya ini bersih. Maka dilihatnya enak banget ini. Nah, tenaga tadi itu masih disalurkan ke transmisi otomatis bawaan yang 4 speed. Tapi memang transmisinya sudah diperkuat lagi biar transmisinya tidak selip teman-teman. Nah, dan ini 195 HP itu sebelum transmisinya diperkuat. Jadi tanpa adanya selap-selip, kalian kebayang dong mobil ini mungkin bisa memberikan powernya itu jauh lebih besar lagi ke tanah gitu. Cooling sistemnya ini juga radiator, extra fan itu juga ditambah. Jadi semuanya aman, dibuat rapi, bahkan dibuat penutup headnya di sini. Jadi bukan asal-asal taruh turbo selesai, enggak. Bahkan ECU-nya pakai standalone. Jadi emang ini mobil bener-bener dipersiapkan, dibikin rapi, dibikin aman, dibikin nyaman dengan power seperti ini. 195 HP dan 250 Nm dari 92 PS 120 Nm. Itu kenaikan tenaga lebih dari 100% teman-teman. Jadi mobil ini punya tenaga 2 kali lipat lebih besar, bahkan lebih di mobil yang sama. Dan nanti kita akan coba dengerin suara knalpot dan rasain mobil ini di jalan seperti apa. Nah teman-teman, untuk menampung power sebesar itu pastinya kaki-kaki juga dirubah. Sekarang kita lihat, ini adalah velg TRD T3 dan ini adalah velg original TRD T3. Artinya apa? Velg ini sangat mahal teman-teman. Iya bener, kira-kira ini lagi naik daun dan harganya sekarang mungkin udah berkisar di angka kayaknya 40 juta nggak dapat. Terakhir tuh ada yang jual bisa kayak sekitar mulai dari 50 juta. Wow, untuk sebuah velg 15, 16, 17 inch harganya sih luar biasa tinggi. Nah, ini adalah TRD T3 berwarna bronze dan dia juga laknat-laknatnya diganti 15, lebar 6,5 dan ET-nya 40. Kita pikirkan sebenarnya speknya nggak terlalu agresif, makanya dia menambahkan spacer yang cukup tebal ya, biar velg dan bannya itu bisa keluar. Tapi kalau kalian lihat, velg ini sudah tidak lagi pakai pattern PCD 4x114 seperti yang ada di Avanza. Ya, jadi ini mobil sudah diganti teman-teman, hoopnya di 4x100. Mungkin dengan adanya pergantian tersebut bisa lebih gampang untuk mencari velg-velg seperti ini dibanding yang 4x114. Jadi velg tadi dibungkus dengan ban yang juga sangat bagus. Ini adalah Toyo Proxes R888 teman-teman. Salah satu ban slick yang sangat terkenal dari Toyo. Ini efeknya akan menjadikan mobil ini lengket di jalanan. Nah, di dalamnya mobil ini punya BBK dari EP Racing yang seharusnya juga makin membantu handling dan juga performa serta safety dari mobil sudah lebih kenceng ini teman-teman. Dan satu lagi, tuturan dari yang punya ini adalah coilover dari Jamek. Karena ini baru saja dia diganti velg dan ban, jadi belum terlalu rebah. Nanti akan diperbaiki lagi fitmentnya teman-teman. Tapi yang sekarang sudah nempel, ini sih udah lebih dari cukup. Jadi dengan power yang sudah lebih besar, dibantu dengan kaki-kaki seperti ini sih oke banget. Kalau dilihat ke bagian belakang teman-teman, ini velg dan ban yang sama dengan spesifikasi yang sama, jadinya ya seperti ini. Dan ada beberapa komponen yang juga ditambahkan seperti stabilizer untuk ngebuat mobil ini jadi lebih stiff. Nah, di sampingnya mobil ini kalau kalian lihat, ini spionnya bukan bawaan Avanza Gia Luxury yang 2013, melainkan ini bawaan dari Toyota All New Avanza yang front wheel drive. Dipasangin di sini, ditambahin cover carbon fiber. Kemudian di samping di sini ada side skirt dari 1.3 Gia Luxury. Body kitnya itu masih bawaan pabrik, tapi tidak masalah karena menurut gue body kit depan, samping dan belakang Gia Luxury ini sudah cukup gondrong dan cakep. Nah, kalau misalkan di bagian belakang memang masih mirip juga dengan Gia Luxury karena memang dia pakai add-on belakang tuh Gia Luxury. Kemudian di sini ada lampu, ini dari YZ ya, jadi kayak lampu custom gitu teman-teman. Ini ada spoiler dari Avanza yang 2018 dan ada lagi logo Toyota Fitz dan ada knalpot custom. Suaranya karena dia itu udah pakai turbocharger teman-teman, nggak terlalu kencang. Jadi kalau kita gas nggak terlalu bising. Yang paling terdengar ada suara blow off valve. Di bagian belakang ini gue pengen kalian melihat bagian trangnya teman-teman. Kita buka dulu. Wow, ya ini adalah velg lamanya TN37 SL. Jadi sebenarnya ada di review gue yang di Reels itu kita shoot di hari yang berbeda. Di mana velgnya masih pakai TN37 SL ini. Nah, tapi teman-teman kalau kan bisa melongok lebih deket
lagi, di balik sini ada roll bar seamless berwarna abu-abu. Jadi roll bar yang diperuntukkannya untuk mobil balap dipasangkan di mobil keluarga ini. Dan ada penampakan yang mungkin kalian bisa lihat di sana, itu adalah kursi-kursinya. Nanti kita akan lihat di bagian depan dan juga tengah. Sekarang kita lihat interior dalamnya. Wah, yang pertama kali terlihat teman-teman, mobil ini punya jok bucket seat. Ini dari Bright, dan bukan hanya bagian driver tapi juga bagian penumpang dan penumpang belakang. Jadi sekarang mobil ini Toyota Avanza yang awalnya mungkin diluncurkan dengan 7-seater hanya jadi 4-seater aja teman-teman, dan semuanya full jok bucket seat. Jadi ini keluarga racing. Wah. Dan di sini kalau kalian lihat nih, setirnya pakai setir Fortuner VRZ teman-teman. Bukan cuma pakai Fortuner VRZ, tapi dia juga di custom yang flat bottom dan juga carbon fiber. Jadi lebih besar ya, dan banyak pencetan-pencetan di sini teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat, ini speedometer bukan bawaan Avanza G Luxury 2013. Sebenarnya ini adalah speedometer dari Toyota Avanza yang sudah bermesin NR. Dan ini di custom dimasukkan ke sini. Nah, bagian-bagian sini dilapisi pakai sweat berwarna hitam, carbon fiber, dan di bagian dalamnya juga full black. Plafonnya Alcantara sweat warna hitam dari atas, plafon atas sampai pilar-pilar nih. Di bagian sini ada speaker 3-way dari Flux ya, jadi sudah main audio juga. Ada boost meter dari Grady di bagian sini, tapi itu belum bisa berfungsi. Dan lain-lainnya teman-teman, mobil ini ditempelin dengan perintilan-perintilan carbon fiber seperti di tengah sini. Kemudian ada head unit Pioneer dan lainnya full carbon fiber. Sekarang kita nyalain ya mesin 1300 cc turbo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jadi pas kita starter masih ada suara khas starter Avanzanya. Dan pas nyala itu dia agak sedikit berat. Dan akhirnya mesinnya nyala. Pertama kali kita dengerin ini mesinnya suaranya sangat adem sekali. Seperti mobil standar. Bisa jadi efek dari turbonya teman-teman, karena turbo itu nge-act sebagai silencer dari knalpot juga. Nah, jok tadi udah nggak ada seat belt asli, seat belt normal kayak mobil biasa. Ini seat beltnya diganti seat belt dari Takata dan 4 titik. Jadi 4 titik teman-teman masuk. Meskipun sebenarnya ini nggak disetting buat ukuran badan gua teman-teman, jadi kayak loose banget ini. Nah, wah, jadi kayak gini nih pemakaian seat beltnya. Tapi masih kena kalau tabrak. Terlalu gede teman-teman, ini bisa disetting sih. Tapi semuanya ke-connect ke belakang sini. Dan sisanya mobil ini masih Avanza. Head unit, kalau kalian lihat di sini, AC juga masih bawaan Avanza 2013. Shifter juga dipakai carbon fiber. Pindah ke bagian belakang. Gue pengen nunjukin ke kalian gimana sulitnya untuk memasuki mobil keluarga racing ini. Yes, kita panggilnya mobil keluarga racing sekarang. Kalau masuk mobil ini sulit sekali karena sudah ada roll bar seamless berwarna abu-abu. Coba ya, kita masuk. Wow, susah banget. Tapi kalau kita udah berhasil masuk teman-teman, ini memang aneh rasanya. Karena biasanya kita nyetir pakai jok bucket seperti ini di bagian driver. Sekarang kita ada di bagian belakang pakai jok yang sama. Kalau kita tutup, tuh di sini ada roll bar, terus kita pakai jok Bright seperti ini. Pakai seat beltnya 4 titik seperti ini. Lucu banget ini kalau kita jalan-jalan sama teman-teman, sama saudara, sama keluarga, terus duduknya seperti ini di tol. Wah, kenceng banget. Waduh, ini bener-bener spek banget midnight maximum tune. Tapi di sini AC-nya juga masih nyala ya, dingin. Jadi double blower juga masih nyala. Jadi meskipun speknya sangat racing, tapi perangkat-perangkat seperti ini, audio, AC itu masih dipertahankan. Good job om. Oke, sekarang waktunya kita nyetir mobil ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyobain Avanza 1300 cc turbo. Kita nyalain dulu ya. Suara starternya Avanza banget. Emang Avanza kan. Sekarang kita pasang dulu seatbelt 4 titik berwarna hijau ini. Gue nggak tahu nih ya teman-teman, kita kalau pakai mobil kayak gini apakah akan kena e-tilang karena seatbeltnya tipenya beda. Nggak terdeteksi karena harusnya kalau misalkan e-tilang tuh ada algoritma yang mendeteksi duluan kan, nanti baru dikonfirmasi sama petugas. Nggak tahu ya apakah seperti ini masih dikategorikan sebagai suatu seatbelt. Oke, ini adalah kali kedua gue nyetir mobil ini teman-teman, dan mobil ini sekarang maticnya sudah diperkuat katanya. Yang punya itu menghabiskan duit lumayan ya untuk nyeting si maticnya ini biar nggak keteteran sama tenaga mesin yang sudah naik. Karena sebelum ini gue sempat mencoba mobil ini, dan mobil ini maticnya selip teman-teman. Oke, yang pertama kali teman-teman, suara gardan drive shaft-nya masih khas Avanza banget ya. Nah, terus suara knalpotnya ini adem banget teman-teman, jadi nggak kedengeran. Nah, sekarang kita mau coba gas ya. Wow. 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 Oke. Untuk Avanza ini kenceng banget. Wow.
Tapi emang tadi mobil ini agak berebet sedikit teman-teman ya. Gue nggak tahu apakah ini karena fuelnya, karena kan sekarang swastanya lagi nggak bisa nih dipakai nih, atau karena settingan, atau karena suhu ya. Harusnya sih kalau ngomongin suhu mesinnya udah panas ya. Tapi kenapa tadi berebet nggak tahu ya, dari gigi 2 ke 3. Tapi dengan itu aja udah jauh mobil ini kerasa lebih kencang dibandingkan Avanza standar. Wow, atau Avanza NA. Dan remnya, wah ini remnya jauh lebih enak sih teman-teman sekarang. Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu remnya agak dalam sekali ya BBK-nya ya. Ini udah dituning jadi udah lebih enak. Oke, ini kita lagi ada di kota wisata ya. Itu pertama kali seperti itu rasanya teman-teman. Tapi kalau ngomongin suspensi, mobil ini ternyata enak. Nggak separah mobil-mobil Avanza ceper lainnya. Bisa jadi karena penggunaan ring 15, itu satu. Kedua, transmisinya udah nggak selip-selip lagi. Ketiga, suara knalpotnya tuh kecil banget. Yang terdengar malah suara blow off valve-nya nih. Ini gigi 2 ya. Wow. Mana ada Avanza kayak begini. Suaranya itu loh. Kok ada Avanza kayak gini? Dan yang gue suka ya teman-teman sama mobil ini ya, kalau kita berhenti di lampu merah kayak gini, orang nggak ada yang merhatiin. Bagi mereka ini suatu Avanza modif biasa, Avanza racing gitu kan. Tapi mereka nggak tahu di balik Avanza hitam ini ada mesin luar biasa ya, usahanya dan tenaganya keluar semua gitu. Dan kalau ngomongin duit teman-teman, mobil kayak gini tuh nggak bisa kita hitung dengan duit. Katakan 200 juta ya, enggak, bisa lebih. Karena mobil-mobil seperti ini teman-teman, di setiap lininya itu dikenain semua. Di kaki-kaki dapet, di audio dapet, di interior dapet, karbon-karbon dapet, mesinnya juga dapet. Jadi mobil-mobil kayak gini biasanya emang tampil di pameran-pameran atau kontes-kontes ya. Dan kalau kita nyetir santai kayak gini, mobilnya enak. Paling ini minusnya setirnya agak sengklek aja ke kiri teman-teman. Dia agak begini nih setir, kurang di spuring, tapi nggak apa. Terus dia juga udah ganti T3 ya. Dan T3 ini kerasa lebih ringan ya. Mungkin karena yang sebelumnya itu replika ya. Kalau sekarang ori. Kalau gas sedikit. Hai. Enak-enak, ini mobil jauh lebih enak sih. Wah, ganti 2 ke 3-nya pun juga enak. Oh, nggak kerasa loh mobil 1300 cc bisa hampir 200 horsepower kayak gini tuh. Nggak dimasuk di akal teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba ngajak Andrew jalan-jalan. Fun fact teman-teman, ini kita syuting kedua kalinya nih mobil ini. Awalnya syutingnya sama Farel yang pakai Elos, itu pakai si Elos. Sekarang syuting lagi karena kemarin pas kita syuting YouTube suaranya, audionya nggak masuk. Dan sekarang cuma masuk beberapa. Wah iya, awalnya doang Drew. Oh, awalnya doang ya? Iya, aduh. Gimana Drew pakai Avanza bentukannya racing begini Drew? Unik. Enggak, sebenarnya kalau bentukan biasa aja Drew. Bentukan biasa. Kalau orang dengar suara mesin sama lihat intercooler sih. Ah, itu dia. Iya, orang yang lagi jogging aja ngedenger apaan tuh? Wih, Avanza. Kita gasin. Oh, ngerasakan agak berebet-berebet dikit ya? Iya, dikit. Gerak-gerak. Tapi masih oke lah. Jadi kita mencoba mobil ini sebelum nanti kita kembalikan ke Batam. Medan. Medan. Tapi enak nih mobil, AC-nya masih oke lah. Oke ya. Tapi minusnya Drew, ini mobil masa setirnya miring gini? Iya, belum di spuring. Tapi sisanya sih enak. Terus mobil ini juga punya turbo timer, jadi kayak mobil-mobil turbo lah pada umumnya. Ke kiri aja, kiri, bundaran muter balik langsung ke belakang. Oke, siap. Kita turutkan orang kota wisata ini. Bandinginnya sih ini mobil enak. Iya, lebih enak dibanding kemarin, Drew. Gue juga bingung. Masa sih? Masalahnya kemarin kan gue duduknya di belakang tuh, masih termasuk enak. Karena coilover kali ya? Iya, palingan gara-gara joknya doang kali ya. Ya kalau gas-gas nanggung begini kan nge-spooling tuh suaranya Aja. Iya. Kapan Wipol suaranya sekenceng ini? Bisa sih. Coba kalau digituin Drew, jadi nggak kayak mobil Eropa. Kalau iya sih, pasti. Kalau mobil ini mobil Jepang turbo kayak gini suaranya. Tapi iya. kalau mobil Eropa tuh njer gitu. Agak aneh ya kalau suara kayak gini ya. Karena nggak biasa. Nggak biasa jujur ngeliat mobil Eropa suara kayak gitu. Biasanya flutter tuh kalau Eropa. Wah,
Kapan lagi kan nyobain mesin hampir 200 HP berarti, 195 ya? Iya, hampir 250 Nm. Reference-nya teman-teman kalau ngomongin Wipol tuh sekarang tenaganya di 144 HP dan 235 Nm. Jadi mesin si Avanza ini punya output yang lebih gede dibanding Wipol. Tapi beda ya, kalau Wipol kan dia transmisinya DSG. Gue sih ngerasanya lebih kenceng Wipol dikit, atau sama lah 11-12 lah. Karena dia pakai DSG, sementara ini dia pakai Matic 4-speed. Konvensional. Iya, konven. Kemarin agak slip-slip dikit. Ya, Matic kekaget dengan tenaga kaget segede tuh. gitu. 12 tahun. 12 tahun dia diem, tiba-tiba dikasih tenaga gede. Ini buatan Yage sih oke sih ya. Yage kan udah biasa membuat turbo ini. Agak kosong nih. Coba ya. Wow. Gantinya agak delay ya. Delay. Namanya juga 4-speed. Nih, kita dengerin terowongan nih. Wow, kenceng juga suaranya. Pantesan orang nengok. Iya. Oke, itu dia rasanya mesin 1300 cc Avanza dengan turbocharger dan tenaga hampir 200 horsepower. Gua rasa nggak banyak mobil Avanza seperti ini di Indonesia. Mungkin ini adalah salah satu Avanza yang ekstrim di luar Avanza yang lain. Ada Avanza Turbo, ada Xenia V8. Mungkin ini adalah salah satu klasemen yang paling ekstrim juga di mesin 1300 cc. Itu saja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga untuk Om Leo Carspeed yang sudah boleh meminjamkan mobil ini sebelum dikirim ke Medan. Jangan lupa, kalau kalian suka review-review seperti ini, subscribe channel gue di bawah ini dan pencet juga untuk tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue yang lain di @rafitahumam untuk konten-konten otomotif lainnya. Itu saja, dadah, terima kasih.